nggak tahu mau mulai dari mana. Aku bener-bener di sini tuh ngerasa kayak bener kayak nggak punya siapa-siapa. Udah nggak ada yang peduli sama aku, udah nggak ada yang mau care sama aku di saat aku lagi ada masalah besar maupun kecil. Semua yang aku kenal, mau dimanapun ada di kontak HP, mau dimanapun, satupun nggak ada yang care sama aku di saat aku lagi ada masalah. Jujur, mau sampai kapan aku tuh harus nahan sakit seperti ini? Kedua orang tua aku cuman sibuk dengan keegoisannya dia sendiri, hanya mementingkan keegoisannya dia sendiri, hanya mementingkan harta dia sendiri, tidak memperdulikan gimana kemauan kondisi anaknya. Jujur saya sebagai anak ya merasa dibedakan, sangat dibedakan. Padahal umur saya tuh udah mau 32 tahun. Tapi yang saya rasakan tuh bukan seperti 32 tahun, tapi seperti umur 12 tahun yang selalu dikengkang sama orang tua, kayak di penjara. Saya tahu orang tua itu khawatir sama anaknya, takut anaknya diapa-apain. Ma, Pa, Mutia tuh udah gede, udah umur 32 tahun, udah tahu mana harus Mutia jalanin, mana yang buruk, mana yang baik. Tapi kenapa orang tua tuh selalu gak pernah mau dengar apa perkataan aku? Kenapa orang tua tuh selalu mendengar perkataan orang lain daripada anaknya sendiri? Aku gak minta lebih kok. Aku gak iri sama adik-adikku, gak iri. Mau adikku pintar meracuni orang tuanya dengan oh saya bisa ini, oh saya bisa itu. Kenapa gak digunakan kesempatan untuk memanfaatkan orang tuanya untuk melakukan hal yang dia mau? Sampai dia sudah menikah, sampai yang dia udah mau sebentar lagi dia udah mau lulus kuliah, dia masih juga kok mengharapkan uang dari orang tuanya. Jujur ya, gue cuma minta satu doang. Gue cuma butuh nikah. Abis nikah gue bakal pergi deh dari semuanya. Gue udah nikah ini, gue nggak kenal sama siapapun. Udah cukup, gue udah sakit banget dari dulu. Kasih sayang gue tuh kurang, tahu nggak? Gue butuh kasih sayang, bukan dari materi. Gue tahu ya, mama keluarga dari orang kaya, dari kakak-kakaknya, dari adik-adiknya, keturunan dari orang tuanya dari orang kaya. Beda sama bapak, beda sama papaku yang cuman ya keturunan orang biasa, yang cuma bisa direndahkan doang.
Ya, saya bilang ya, saya kasih tahu, dunia selalu berputar, gak akan selamanya kita tuh selalu di atas, pasti bakal berputar. Jangan menyombongkan diri ya. Saya kasih tahu, hidup itu jalanin apa, ikut alurnya yang sudah disesuaikan prosedur dengan apa yang direncanakan Allah. Kamu kan ditugaskan sama Allah kan, cuman hidup itu hanya menjalankan ibadah, sholat, dan kerja, dan menafkahin anak, dan memperhatikan anak, memberikan kasih sayang anak, mempedulikan anak, bukannya dengan keegoisan, dengan harta ya, sampai lupa diri, saking banyak uangnya bisa melakukan apa aja, menindas mutia, sampai merendahkan mutia, sampai pun umur saya 32 tahun aja sampai dibatas-batasin. Aduh, saya tuh bukan anak kecil lagi. Jangan mentang-mentang saya itu dulu di sekolah di psikolog udah kayak anak SLB. Ya pantas saya tuh gampang dimanfaatkan sama orang tua, dimanfaatkan oleh bapak, dimanfaatkan oleh ibu, mama dan papa ya. Makanya kapan saya dapat kebahagiaan itu gak pernah. Sampai saya mau bawa pacar nih dari semenjak sekolah ya, mau kenalin ke orang tua tuh rasanya tuh malesnya kenapa? Takut kenapa? Banyak tantangannya, apa nggak direstuin lah, apalah inilah itulah. Aduh mah pah, nih dengerin, banyak kan di luar sana yang tidak mementingkan orang tuanya, dia lebih mementingkan diri sendiri. Dengan apa? Hamil di luar nikah. Mutia walaupun banyak temen cowok, alhamdulillah mah pah nggak mau sampai terjadi kayak gitu. Awalam nggak mau sampai terjadi kayak gitu. Buat apa? Nggak ada gunanya. Karena apa? Aku mikir aku punya orang tua, masa sih aku harus ngikutin orang harus hamil 2 nikah baru nanti direstuin sama orang tua. Mikir, saya tuh masih punya orang tua, tapi kenapa saya selalu bangga-banggakan orang tua saya, adik-adik saya, tapi balasannya malah kayak gini jatuhnya, tidak dihargain. Saya cuma butuh orang tuh tolonglah ngerti perasaan Mutia, tolong banget. Jangan, saya tahu mama papa banyak uang ya, Mutia juga masih, maksudnya belum bisa apa-apa gitu ya, belum kerja, belum apa. Karena dari dulu pun mama papa nyuruh Mutia kuliah pun karena Mutia nggak sanggup, karena otak Mutia nggak sampai. Kenapa Mutia pengen lebih fokus kerja atau kursus kue. Tapi lama-lama, semakin lama umur aku semakin nambah, aku pikir kursus untuk apa, kursus kue, lebih baik aku mendingan dagang usaha apa kek yang bisa didagangin, atau kafe kek, atau restoran Padang kek, apa kek. Insya Allah Mutia mau ngejalanin itu semua. Tapi kalau dengan orang tua mengekang anaknya gak boleh keluar, hanya yang bolehnya di rumah aja, kapan mau punya wawasan gue tuh, gue kapan mau punya wawasan di luar, kapan gue mau punya temen, coba punya temen juga itu doang.
teman sekolah dulu sama teman main, teman baru pun gak punya. Janganlah kayak gitu, jangan kayak gue sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang orang tua punya banyak uang, bisa melakukan segala hal, ya, menyuruh orang, sampai mengakses ganti pintu, sampai baju-baju pun aku katanya dikardusin, sampai kartu perdananya punya si Ujang aja itu ada di kamar. Nggak tahu deh itu masih ada apa enggak. Minyak wangi aku, makeup aku ada di sana. Aku nggak bisa ngambil. Orang akses pintu juga udah diganti. Hei, ini aku anak kamu, bukan anak pungut. Dengar gak sih? Saya ini bukan anak pungut. Saya anak kandung loh. Kok saya dibeda-bedakan sama yang adik-adik saya ini? Kenapa mama sama papa lebih sayang sama Farid sama Afi dibandingkan aku, anak yang pertama? Ada apa dengan semua ini ya? Tolonglah ngerti posisi aku tuh butuh kasih sayang, bukan dari materi bisa dicari ya. Ya mau sekaya-kayanya orang tua, mau kayak gimana pun ya, kita kan juga bakal jauh dari orang tua, kita nyari sendiri, nyari uang juga. Ya Allah, kalau emang gue bener bukan anak kandung Ibu Teti Krisna maupun Bapak Rizal, mending keluarin gue dari kartu keluarga dah ya, daripada gue tersisa terus dari kecil sampai sekarang, dari zaman situ berdua tuh, Bapak Rizal dan Ibu Teti bermasalah, dari zaman masih satu rumah sering cekcok berantem gak jelas ya, sampai anak yang jadi korban ya, sampai sekarang pun masih aja gue yang dibawa-bawa. Dibilangnya sama mama, bilangnya gue sama bapak sama aja sifatnya. Aneh loh, kok yang dibawa-bawa Mutia, yang dibawa Mutia, situ yang bermasalah, mama papa yang bermasalah, kok Mutia yang dibawa-bawa. Aneh loh, sumpah aku ngomongnya jadi ngawur kayak gini. Nggak, kadang aku, kadang gue, kadang lo atau apa, karena udah, ini otak ini udah bener-bener udah sakit banget, rasanya udah kayak dipaku 10 paku, udah kayak nggak bisa, mau teriak susah karena saya di sini di rumah orang. Iri pun saya pun tidak mau misalkan nih si Paris sama si Api dibeli mobil Pajero atau dibeliin laptop 10 biji sampai iPhone 10 biji, nggak peduli gue ya. Kalau gue jadi dia malu gue, mas, istilahnya apa ya, si Paris kan udah nikah nih, seharusnya mikir dia udah nikah, masa masih tinggal sama orang tuanya. Harusnya dia tuh harusnya tuh, oh iya, saya tuh udah nikah, masa harus tinggal di rumah orang tua sendiri, lebih baik saya ngontrak atau beli rumah sendiri. Malu, tahu nggak? Itu kalau masih tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua, itu jatuhnya apa? Kayak nggak punya harga diri, tahu nggak sih? Masih numpang aja, masih kesannya masih di dalam ketek maknya, tahu nggak sih? Ya Allah, kalau yang kecil masih mending lah ya, dia bentar lagi mau wisuda. Tapi yang gue gak suka dari dia tuh cara memperlakukan ke kakaknya tuh beretika tuh gak ada. Gak bisa menghormatin saya sebagai kakak, nyebut nama, manggil kakak aja enggak.
Apalagi yang cowok, yang kedua yang udah nikah manggil kamu Ti aja enggak. Yang cowok ya si Parit, yang cewek pun si Afi pun manggil saya kakak pun juga enggak. Dibilangnya apa? Kata ibunya, pernah mamanya ngomong gini ke pacar saya, gimana adik-adiknya mau hormatin kakaknya, orang kakaknya aja nggak bisa menghargai adik-adiknya. Nggak menghargai adik-adiknya dari mana? Nggak menghargai adik-adiknya dari mana? Saya selalu, setiap ada orang yang dimanapun saya ketemu sama orang nanya gimana kabarnya Farid, gimana kabarnya Afi, saya tuh selalu ngomong baik-baik ke semua orang ya. Alhamdulillah baik adik saya. Terus ditanya kerjanya di mana, terus si Api sekarang kuliahnya di mana, saya selalu jawab apa yang kenyataan, apa yang saya jawab. Ya Farid kerja sama mamanya, sedangkan adik saya yang cewek, yang si Api kuliah. Salah saya di mana? Kenapa saya nggak dihargain coba? Salah saya tuh di mana? Sampai saya sekarang tuh sakit aja ya saya ya nggak mau ya ngemis-ngemis, jatuhnya saya ntar yang ada ngemis-ngemis lagi. Saya cuma mengutarakan kalau saya sekarang ini lagi sakit, demam, batuk, flu, hidung mampet ya. Saya cuman di sini butuh kasih sayang, pengertian dari orang tua. Jangan kayak egoisan aja yang dipikirin diri dalam orang tua ya. Kalian mikir gak sih umur saya tuh udah 32 tahun loh. Seharusnya tuh udah punya anak 3, 4, tapi udah umur 30 tahun masih aja belum nikah, belum punya anak ya. Terus apalagi gue kalau mau kemana-mana tuh dilarang, banyak pantangannya ya. Kalau kayak gitu mendingan lu kurung gua di ruangan besi, terus lu segembok yang beratnya berapa kilo, lu pasung gue di situ ya. Gue mau kemana-mana nggak boleh, dilarang. Gue kadang ngiri sama orang-orang lain, sama orang tua lain ya. Bukan orang tua itu bukan yang nggak peduli sama anaknya, tapi orang tua yang lain itu ngerti posisi anaknya, biar anaknya nggak frustasi, nggak depresi. Ngerti nggak sih? Kesel gue. Gue cuma di sini cuma butuh dihargain, cuma butuh kasih sayang doang dari orang tua. Janganlah gue tuh kayak di penjara, apa-apa serba nggak boleh. Gimana gue mau punya wawasan, gimana nanti gue mau usaha kalau gue dilarang-larang? Ya Allah. Gue lebih baik gue hidup sendiri, tahu nggak? Lebih baik gak punya orang tua daripada gue dilakukan kayak gini, nggak dihargai sama sekali. Punya adik cowok kayak gitu, punya adik cewek kayak gitu, ngehormatin kakaknya. Saya tahu mama kamu tuh banyak uang, beda sama bapak kamu orang sederhana tapi masih punya hati. Saya ya walaupun bapak sama ibu udah cerai, walaupun bapak udah sama mama baru, saya masih menghargai loh, masih menghargai istrinya barunya papa. Iya loh, masih menghargai loh. Saya sudah menganggap Mami Ina, Tante Ina tuh udah saya anggap dia tuh orang tua aku, Mami Ina.
tapi dia nggak bisa sepenuhnya ngebantuin aku di saat aku lagi ada masalah. Karena aku bukan anak kandungnya dia, yang berhaknya harus yang ngasih support kasih sayang tuh sebenarnya harusnya tuh orang tua kandung sendiri, tapi ini enggak, malah sibuk dengan usahanya dia, malah sibuk dengan hartanya dia, malah sibuk dengan keegosannya dia sendiri, malah lebih percaya sama orang lain daripada anaknya sendiri. Gue udah umur 32 tahun ya, maaf nih omongan gue puter-puter lagi nih ya, karena dari kasih sayang gue tuh dari kecil sampai sekarang tuh gak ada sama sekali ya, kurang ya. Gue rasanya pengen mati tau gak, ini kalau ada pisau panjang gue bunuh nih perut gue beneran ya. Kalau misalkan mama ada masalah sama papa, jangan bawa aku ya, jangan bawa aku. Apa-apa dibilang aku tuh sama aja sifatnya kayak bapak ya, namanya juga kan papa itu kan papa Mutia, mama itu mama Mutia ya. Mutia dilahirin dari mama, kalau Mutia ngalahin dari mama dari mana kalau bukan dari papa dari mama gitu loh. Namanya juga keturunan. Apa yang harus disalahin coba? Tapi kalau misalkan mama ada papa masalah, jangan bawa aku, dikit-dikit bawa aku, memanfaatin aku. Bentang-bentang aku nih orangnya bodoh, tolol, idiot, udah dulu sekolah di psikolog, udah kayak anak SLB ya, sekolah pun juga disogok pakai uang ya. Iya jujur ya, gue ke semua orang nih ya, gue aja lulus sekolah dari SD SMP dari TK SD SMP SMK ya, gue lulus itu nilai gue bukan bukan hasil sendiri, gue aja naik kelas itu disogok pakai uang ya, disogok pakai uang karena otak gue tuh bodoh, tolol. Namanya juga gue orangnya lemot, bego, bodoh, makanya digampangin orang. Tapi alhamdulillah gue sebanyak-banyaknya ya, dari pergaulan teman-teman gue ya, mau cowok sebanyak apapun, alhamdulillah gue nggak ada sama sekali kayak orang lain hamil 2 nikah. Kalau gue nggak punya pendirian, nggak punya otak, udah dari kemarin gue nggak peduli orang tua gue ya, gue udah hamil 2 nikah tau nggak ya. Tapi karena gue di sini tahu itu dosa besar, kalau gue ngelakuin kayak gitu buat apa, nggak ada gunanya mikir. Aduh, sumpah gue pengen mati rasanya. Gak ada yang peduli sama gue sampai bener-bener. Dan sekarang gini, lu bayangin kalau emang gue anak kandung, ya, gak akan rela sebagai orang tua mengganti akses pintu kamar anaknya sendiri ya, gak akan mengganti akses kunci kamar anaknya sendiri. Halo Mama Teti Krisna, saya udah umur 32 tahun, butuh wawasan panjang, jangan hanya mengurung di kamar saja anaknya itu. Saya tuh udah umur 32 tahun, bukan untuk mengekang di kamar doang, saya butuh wawasan. Saya sudah bertahun-tahun ya, di kamar, mendekam di kamar. Semenjak saya kenal sama Ujang alias Joni Mukhtar ya, si Ujang Supriyadi alias Joni Mukhtar nih ya, saya kasih tahu nih, sudah banyak membuat saya berubah demi sedikit. Dari saya tadinya cuma di kamar doang, dari berapa tahun saya di kamar tuh mendekam, gak pernah keluar dari kamar. Semenjak saya kenal sama si Ujang Supriyadi Joni Mukhtar, saya keluar dari kamar. Semenjak ada dia saya keluar dari kamar. Saya jadi mau membantu usaha catering atas nama saya lagi, Mutia. Nama gue tuh Mutia ya.
Itu juga kalau bukan dari persetujuan dari bokap gue, dari bapak gue, nggak akan mak gue tuh punya usaha catering itu. Ya gue nggak peduli gue mau dibilang apa sama orang, sama siapa tuh, mak gue bodo amat. Gue udah capek, gue nggak dihargain sama sekali. Tapi gue nggak bangga, jujur gue nggak bangga kalau misalnya namanya catering itu nama gue nggak bangga. Kok perlu ganti ya, ganti itu nama tuh, nggak butuh tuh pakai nama gue sendiri tuh dipakai. Kan bisa diganti pakai Fitria atau Avi atau Farid Catering, kayak nggak usah pakai nama gue ya. Gue di sini nahan sakit loh ya ngomongnya, jujur gue nahan sakit, udah dada sakit, pikiran otak sakit. Karena apa? Orang tua tuh nggak mengerti perasaan anak. Cuma waktu itu gue keluar beli wedang, beli bensin, itu motor gue tuh nggak ada sama sekali bensin, kering. Gue keluar karena gue kan tahu hujan terus ya setiap hari. Gue keluar, gue tengok masih hujan, gue tengok keluar lagi jam 5, jam 4 sore tuh hujan, sampai gue ketiduran. Gue tengok jam 8, gue lihat masih hujan. Gue balik lagi ke kamar, gue tidur lagi sebentar lagi, gue bolak-balik. Gue cuma mau nengok kapan gue bisa keluar untuk membeli bensin dan beli wedang. Itu baru bisa keluar tuh jam 9 lewat. Itu pun saya keluar aja, mama pun belum pulang. Mama tuh masih pergi katanya. Saya dengar dari pembantu Mbak Sri, katanya mama itu masih menemui Mbak Sum ya, tukang jahit, pergi sama Mas Marno ya. Makanya saya pikir kan saya ini kan mau ngisi bensin, saya juga butuh menghangatkan tubuh karena posisi badan saya juga gak enak. Makanya saya beli wedang jahe, terus saya dorong tuh motor, hujan-hujanan gerimis ya, dorong dari rumah sampai Super Indo, dorong jalan kaki dorong, menghabiskan waktu nyampe ke sana. Saya keluar jam 9 lewat, nyampe ke pom bensin itu aja jam 9:35. Udah ngisi ngantri itu setengah 10 ya, ngantri pom bensin hampir 7 menitan nunggu ngantri bensin. Selesai itu langsung aku nyari wedang. Udah ketemu tuh wedang, malah gue ditelepon nama ibu kandung gue sendiri, Ibu Teti Krisna ya. Malah gue dianjing-anjingin, dipantai-pantaiin, dikatain gue lonte. Apa pantas didikan orang tua seperti itu, ngatain anaknya sendiri dibilang lonte? Emang mau anaknya jadi lonte? Sakit loh saya dibilang kayak gitu. Padahal saya lagi beli isi bensin, hujan-hujanan. Bukannya orang tuh mikir anak saya kehujanan gak ya, lagi hujan, anak gue sakit gak ya, gak ada mikir ke sana anjir. Malah nuduhnya gue bilangnya sama siapa, sama Ujang. Ya Allah. Saya kasih tahu ya Mama Teti Krisna alias ibu kandung saya sendiri, jangan mentang-mentang Ujang itu kerja di Jakarta, berjuang untuk mengumpulin dana untuk nikahan aku nanti, jangan dibikin nanti dia juga bikin kena mental juga
karena dia tuh lagi sibuk, bener-bener sibuk kerja di Total Buah, ngumpulin uang buat nikah aku nanti. Jangan difitnah terus anak orang itu, yang ada lama-lama dia menjauh dari aku. Janganlah mematikan jodoh aku. Ngerti gak sih? Mikir gak sih kakak kesana? Umur gue udah 32 tahun loh ya. Dengan segampangnya mama lebih percaya dengan omongan orang lain ya. Aneh loh, saya tuh nggak dihargain sebagai anak pertama. Jadi saya banggain orang tua saya dan adik-adik saya ke teman-teman saya, ke teman main saya. Tapi dia balik semua itu nggak ada artinya, malah saya dibuat menderita. Enggak, saya nggak ngemis lagi, enggak, saya bukan ngemis lagi, maksudnya saya tuh nggak akan minta uang ke orang tua, biarin, saya lebih baik saya mati kelaparan. Saya tuh udah capek sama hidup sebenarnya, tuh udah capek. Saya mah jujur lebih baik saya sakit mati dengan keadaan kayak gini daripada saya harus hidup sehat tapi saya hidup sehat tapi dibuat menderita. Lebih baik saya hidup nggak enak tapi sakit mati, ya udah mati udah. Karena saya di sini nggak dihargai sebagai anak pertama, beda sama anak yang kedua dan yang ketiga, selalu disayangin, dihormatin ya. Nih, saya nggak akan ngomong kasar kalau bukan didikin orang tua. Nih, orang tua aja udah mendidik anaknya perkataan yang nggak bener, gimana anaknya ngikutin coba? Bukan dari orang lain ya, tapi emang dari orang tuanya sendiri mengajarkan anaknya omongannya tuh gak baik ya. Dari mama papa berantem, dari mama papa masih bersatu nih, masih bersama nih satu rumah ya. Emang mama sama papa tuh kan emang gak akur, berantem mulu, gimana anaknya gak ikut-ikutan ya. Kalau udah dibilang orang tuh broken home ya, dari gua kecil sampai gua sekarang nih ya udah umur 32, itu aja masalahnya ya. Masalahnya apa? Mama dan papa ribut, saya yang kena. Mama papa ribut yang kena, sampai mama papa cerai pun ya, sampai papa nikah lagi, saya juga yang dibawa-bawa juga. Gak dihargain loh saya sebagai anak, anjir. Kan saya sudah pernah bilang ya, kalau emang mama papa udah gak mau ngurus aku lagi, mendingan buru-buru aja nikahin saya ya. Daripada kalian pusing ya. Karena dari dulu, dari kecil sampai sekarang tuh saya gak pernah dihargain sebagai anak ibu teti. Sakit banget dada gue. Saya kadang suka ngiri sama orang lain. Orang tua lain tuh membebaskan anaknya, yang penting apa, bisa jaga diri. Yang penting apa, satu, jaga diri. Ini mah boro-boro udah umur tua masih aja dikengkang kayak anak kecil, kayak di penjara hidup gue. Udah beberapa hari gue kabur dari rumah karena gue pusing lihat kelakuan orang tua gue.
gue nggak dihargai sama sekali. Kalau untuk balik ke rumah, gue mikir-mikir lagi dah, capek batin gue, tahu nggak. Gue tuh udah ngalamin ya namanya hidupnya susah, tidur di emperan jalan gue udah pernah ya, cuma makan hanya roti pakai aqua gue pernah. Jadi jangan bilang gue tuh harus hidup, jadi jangan bilang ke pacar saya biarin dia ngerasain si Mutet tuh hidup susah. Gue dari dulu udah susah, dari gue kabur-kaburan juga gue udah susah. Gue tidur di emperan, minum cuma aqua sama roti doang. Gue udah ngalamin ya, dari gue nggak punya uang sama sekali sampai ada orang yang kasihan sama gue, ngasih makanan, ngasih nasi ke gue, ngasih roti ke gue, aqua ke gue. Dari dulu gue pernah ngenek bus, pernah ngamen di bus, pernah. Zaman gue masih sekolah itu pas SMP SD gue pernah pas kabur-kaburan tuh gara-gara sama bapak gue ribut nggak jelas. Gini-gini banget gue hidup ya, selalu dibeda-bedakan. Malah kita dikata-katain anjing sama orang tua sendiri, dikatain pantai sama orang tua sendiri, dikatain lonte cewek murahan, dikatain perek sama orang tua sendiri. Gue tanya nih satu hal nih sama ibu, sama bapak, ayah, ibu, bunda atau papa, mama ya, apa rela dari perkataan orang tua yang udah keluar dari mulutnya itu adalah doa loh? Apa rela anaknya jadi lonte, jadi perek mau? Itu ucapan adalah doa loh. Sakit hati loh saya dibilang kayak gitu. Kalau saya gak ada niat untuk menikah ya, kalau nggak ada mau niat untuk menikah, saya nggak akan nyari pacar. Saya lebih baik jadi apa kata mama saya tuh, jadi lonte aja daripada saya pusing-pusing. Gak perlu kayak orang lain tuh hamil 2 nikah. Kalau saya nggak punya otak ya, kalau saya nggak otak, saya mah mendingan hamil 2 nikah ya, kalau saya nggak punya otak. Kalau misalkan saya nggak punya otak juga, saya daripada ngapain saya pacaran, ngapain saya nyari calon suami untuk menikahi saya, nggak ada gunanya. Kalau saya tuh untuk bertahan nyari pasangan, untuk sampai demi pasangan saya nyari kerjaan, cari dari seberang sono ke merantau ke Jakarta untuk nyari nafkah, untuk mengumpuli dana untuk nikah untuk saya, tapi saya dikengkang. Buat apa? Mau berdua, mau kesana kesini nggak boleh. Aduh, ampun dah. Susah dah kalau zaman mak dulu dibawa ke zaman sekarang. Jadi takut gimana gitu. Aduh, Ibu Teti, mama saya ya, yang tercinta, kalau saya nggak punya otak, saya tuh udah hamil 2 nikah. Saya udah hamil 2 nikah, sudah nekat saya tuh hamil 2 nikah ya. Kalau misalkan ada orang berpikir saya dulu katanya hamil terus digugurin. Kalau saya dulu hamil, kalau misalkan ada isu dari orang saya dulu hamil terus digugurin, aduh saya sayang banget. Orang lain aja butuh anak, ini malah mau digugurin, dosa banget, yang ada duit berkali lipat. Mendingan gue urus anaknya daripada saya digugurin. Kalau misalkan pikir mama lebih percaya sama orang lain ya, dibilangnya saya hamil 2 nikah terus saya digugurin. Kalau misalnya hamil 2 nikah nih, terus saya punya anak, terus dapat isu dari orang lain, mama lebih percaya sama orang lain. Terus
anak itu digugurin. Daripada digugurin, saya lebih baik diusir sama orang tua, terus saya rawat tuh anaknya, daripada saya ini gugurin anak gak ada gunanya. Makanya saya tuh nyari orang yang bener-bener buat saya, buat nikahin saya, berjuang untuk kerja di Jakarta untuk saya, ya. Tapi tau-taunya cowok saya malah difitnah sama orang tua saya sendiri. Saya ketemu juga kagak, nemuin juga kagak. Aneh. Nemuin aja juga enggak, boro-boro nemuin. Kita beli bensin sama wedang aja disangkanya sama Ujang, padahal kagak sama sekali. Mana hidung mepet lagi. Badan sakit, kepala sakit, badan sakit, kaki sakit, semua sakit anjir. Lama-lama mending kalau ada benda tajam gue bunuh, beneran bunuh diri sendiri. Stres gue lama-lama. Kakak gini umur 30 tahun tapi kayak umur 19, udah kayak umur 12 tahun masih diketek mamanya. Pantesan teman-teman saya kagak ada mau main sama saya tuh, teman sekolah saya tuh. Pantesan ya, karena dari orang tua saya perlakuannya kayak gitu. Itu dilarang. Saya kalau saya jadi orang tua ya, saya nggak ada sama sekali untuk mengengkang anak saya sendiri. Pasti saya akan mengarahkan anak saya yang benar. Saya kasih tahu, walaupun misalkan dia misalkan dia mau main, ya udah silakan main, tapi hati-hati ya, jaga diri. Kalau misalnya kenapa-napa itu udah tanggung jawabnya dia sendiri. Kenapa dia mau ngelakuin kayak gitu? Kalau saya sebagai orang tua, bukan saya nggak peduli, tapi saya mengajarkan untuk anak saya. Kalau saya nanti punya anak nanti, kalau udah kelak dewasa, kalau udah gede, saya akan bilang, kalau kamu mau main silakan. Kamu mau pulang kayak enggak, pokoknya rumah ini selalu welcome buat anak saya. Kalau misalkan anak saya terjadi apa-apa, saya nggak mau tanggung jawab. Kalau mau main sok main. Kalau misalkan dia punya temen nih yang orangnya nggak bener nih, jangan diikutin orangnya. Maksudnya contoh, misalkan saya sudah menikah, saya udah punya anak, terus anak saya sudah besar, terus tiba-tiba anak saya tuh punya temennya tuh ada yang mabuk, ada yang narkoba. Saya akan arahkan, jangan jauhin orangnya, tapi jauhin sifatnya. Yang misalkan orang itu suka mabok, jangan kamu ikutin, kamu rangkul dia, kamu bujuk dia, kamu rubahin dia pelan-pelan, tapi jangan sampai menyinggungin hati anak orang itu, maksudnya temennya dia itu. Kalau buat pribadi saya, tapi kan kalau orang lain kan beda-beda kan. Malah saya pusing, mati rasanya. Pokoknya saya dari kecil tuh sampai gede tuh kurang kasih sayang tuh kurang ya. Beda sama adik-adik saya tuh yang kedua sama ketiga, lebih sayang tuh, lebih full banget, apa aja yang mau dikasih. Sedangkan laptop aja sampai saya lihat tuh yang cowok sampai 3 biji apa 2 biji apa 4 biji gak tahu dah. Sampai PC komputernya aja banyak di kantornya tuh, di kamarnya ada. Apalagi si Api yang kecil, yang cewek, yang sekarang dia lagi kuliah di UI.
ya bentar lagi dia mau wisuda. Saya nggak suka sama adik-adik saya tuh, dia tuh nggak mau hormati saya sebagai kakaknya gitu, padahal saya sebagai kakaknya udah ngehormatin dia dan memuji-muji dia, membanggakan dia ke orang lain, tapi kok saya dibuat menderita sama adik-adik saya loh. Saya ini ceritanya yang dibahas udah muter-muternya ke situ-situ aja. Intinya saya itu dari kecil sampai sekarang, sampai umur saya mau hampir 32 tahun itu kurang kasih sayang dari orang tua tuh, kurang dari orang tua tuh sama adik saya tuh kurang. Saya cuma kayak dibedakan, saya tuh kayak udah kayak anak pungut, tau nggak? Sampai rela bener-bener kalau misalkan saya anak kandung, gak mungkin orang tua tuh menggantikan akses pintu rumah anaknya sendiri. Masa kamar anaknya sendiri akses pintunya diganti sampai bener-bener diganti loh. Udah ibarat saya tuh kayak orang asing numpang di rumah ibu teti, udah gak bayar kosan berapa bulan terus sampai diganti akses pintunya. Kalau emang bener saya anak kandung ya gak akan rela ngeganti akses pintu anaknya sendiri. Sampai akses bukan kamar saya doang loh, dari sampai pintu bawah, pintu depan utama sampai ke belakang, sampai kamar atas itu diganti semua. Gila gak? Tapi orang tua saya tuh lebih percaya sama orang lain daripada anaknya sendiri. Makanya kadang saya tuh kalau lagi ada masalah, kadang tuh suka bingung mau curhat kemana. Mau curhat ke bapak nggak mungkin, dia laki ya kan. Mau curhat ke adik, ke cewek nggak mungkin, dia masa kecil nggak ngerti. Mau curhat ke adik cowok nggak mungkin juga ya kan, dia nggak akan ngerti perasaan aku kayak gimana gitu. Pasti tetap gue bakal direndahin. Mau curhat ke orang tua kandung sendiri, ibu kandung sendiri, sibuk dengan hartanya, dengan usahanya. Jadi saya harus gimana? Pusing. Ini hidung mampet, lagi batuk, lagi pilek, lagi demam, bingung mau makan gimana, mau minum obat gimana. Makanya saya diemin aja sampai saya mampus, biar pada puas tuh orang-orang tuh. Sampai kapanpun saya nggak akan balik. Saya lebih baik nggak punya orang tua sama sekali. Saya lebih baik nggak punya adik sama sekali daripada saya punya adik kandung, orang tua kandung, tapi saya dibuat menderita. Buat apaan? Lebih baik gak usah. Lihat tuh dari Facebook, emang ada saya punya status yang bahagia-bahagia? Nggak ada, menderita terus, tersiksa gue, rasanya pengen mati, tau nggak?